Aku sih penasaran ya dengan sosok pocong yang malah sering terlihat gitu dari tempat ini. Apakah saya juga akan mendapatkan hadiah gitu ya, kehadiran si pocong tersebut? Kita lihat saja, teman-teman. Wah, di situ rek. Teman-teman, jadi explore di lokasi ini ya, aku merasakan cukup panas juga, sampai aku berkeringat ya, berkeringat cukup deras juga. Dan di ruangan ini ya, aku mendengar seperti kelinting 2 kali ya. Aku nggak menemukan sumber suaranya dari mana, tapi yang pasti itu terdengar ya di lantai 2. Saya hanya sekilas ya melihat seperti bayangan di pintu pojok itu, teman-teman, ketika saya berada di sini ya. Mendekati tengah malam dan teman-teman, hari ini kita akan coba mengeksplor ya keberadaan sebuah bekas gedung pemerintahan ya yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Dan tempat ini disebut-sebut merupakan salah satu gedung ya yang cukup banyak warna cerita tentang berbagai hal yang pernah terjadi di tempat ini. Contohnya adalah beberapa orang ya melihat di lorong di depan saya ini di jam-jam tertentu ya, ada yang melihat pocong, ada yang melihat kuntilanak, ada yang melihat semacam sosok hitam tinggi besar gitu ya, dan berbagai argumentasi lainnya tentang lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Kalau saya perhatikan memang gedung ini jika dibilang tua memang sepertinya gedung tua. Dan mengapa tempat ini terbengkalai? Karena ada sebuah gedung baru yang menggantikan fungsi dari gedung ini, teman-teman. Dan aku cukup tertarik ya dengan berbagai rumor, dengan berbagai cerita yang mewarnai keberadaan tempat ini. Baik, kita coba ya untuk eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Karena tempat-tempat yang seperti ini ya tetap saja melahirkan cerita-cerita, melahirkan narasi-narasi dari orang-orang yang mungkin lewat gitu ya di depan gedung ini dengan berbagai versi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius, tempat ini lumayan besar ya, lumayan besar. Dan kalau saya perhatikan ini memang semacam bangunan Belanda ini, teman-teman. Walah, sudah terbengkalai puluhan tahun. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan memang seperti yang sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Sampai ke sana lantai 2. Baik, kita coba ekspor saja.
Dari berbagai cerita-cerita yang kita dapatkan ya, dari keberadaan tempat-tempat yang seperti ini, bukan saya saja, teman-teman tentunya juga penasaran gitu ya. Bagaimana sih kondisi bangunan-bangunan yang seperti ini, terbengkalai tak terurus gitu, yang kelihatan menyeramkan itu kalau kita masuk itu seperti apa gitu ya. Apa serta-merta menakutkan, dan ditambah lagi dengan cerita-cerita teman ya. Dimanapun tempat ya, dimanapun lokasi, jika ada gedung-gedung yang seperti ini tentunya akan melahirkan cerita-cerita gitu loh, dari orang yang terdekat atau bahkan dari orang-orang yang pernah sekedar lewat gitu ya di bangunan yang sudah terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, masih banyak properti yang tertinggal di sini ya. Aku nggak tahu ini fungsinya apaan, tapi ini benar-benar banyak banget teman-teman. Di sana kalau saya sorot ya, ada piala juga. Aku sih penasaran ya dengan sosok pocong yang malah sering terlihat gitu dari tempat ini. Apakah saya juga akan mendapatkan hadiah gitu ya, kehadiran si pocong tersebut? Kita lihat saja teman-teman. Wah, di situ rek. Seperti ada suara yang minta tolong ya. Bukan kayak ini. Oh, nggak bisa ini teman, terkunci ya. Kita nggak pasang. Saya seperti mendengar suara erangan kesakitan teman ya, dari bawah ya. Sebentar, kita turun. Serius ya, saya seperti mendengar suara erangan kesakitan gitu loh. Seperti tolong gitu ya. Aduh, itu. Waduh. Astagfirullahaladzim. Terdengar lagi. Saya mendengarnya dari arah sini ya teman ya, nggak tahu dari sumber mana. Tapi seperti orang minta tolong loh. Serius. Terkadang apa yang saya dengar itu ya tidak terdengar di rekaman video kita karena volumenya mungkin terlalu kecil ya sumber suaranya. Tapi memang apa yang saya sampaikan itu benar-benar apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar dan alami teman. Sudah tidak terdengar lagi, dan ini nggak bisa dibuka. Di dalam situ banyak sekali entah apa itu, almari gitu ya bosku. Sebentar, saya masih ingin mendengarkan ya, barangkali ada suara tadi. Udah nggak kedenger loh, tadi benar-benar terdengar ya.
Di dalam sini sepertinya banyak sekali dokumen yang tercecer teman ya. Nggak tahu ya dokumen apaan itu. Tapi lokasi ini udah hancur banget. Ruangan di atas sana nggak bisa kita tembus ya. Wow. Jadi di situ juga terdapat lantai 2, tapi aksesnya ini lewat mana ini ya, teman-teman? Ini mau nggak mau kita harus cari jendela ini untuk masuk ya. Oh, di sini ya. Di sini ada jendela yang sepertinya bisa kita masuk lewat sini. Serius, Rek. Saya benar-benar mendengar ya suara laki-laki yang merasakan kesakitan dan seakan-akan minta tolong. Dari rimbunan situ ya. Tapi sampai dengan saat ini aku nggak dengar lagi gitu loh. Baiklah, kita coba naik saja teman. Aduh, panjat lewat mana ini ya? Kita coba panjat-panjat lewat sini. Yes, begini ya. Orang explore itu seperti ini teman. Kita lompat ya ini. Aduh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Walah. Di sini ada gamelan Jawa kalau saya perhatikan, teman-teman. Ada kenong ya di situ. Wow. Kita masuk ke dalam bangunan inti ya dari bekas kantor pemerintahan ini. Dan lokasi ini memang berada di salah satu tempat di Jawa Timur, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan di sini banyak sekali alat musik gamelan Jawa. Yang sepertinya dari debu yang menempel di situ ya. Benar-benar sudah tidak terpakai lama ya. Ini juga, teman-teman, gambang ya. Gambangnya pun juga tak terawat. Waduh, ini kalau saya sentuh seperti masih melenuk-melenuk empuk ini, teman-teman. Masih melenuk-melenuk empuk dan nyekok gitu ya, mentul-mentul. Astagfirullahaladzim. Di kaca itu seakan-akan saya melihat bayangan ya tadi, teman ya. Ini ya. Serius loh, aku melihat bayangan ya dari ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata di sini lemari-lemari nasib. Melihat bayangan aku di sini dari arah sana ya.
Gedung tua ini benar-benar membuat aku mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh ingin mempermainkan saya sih suka-suka aja ya. Ya Allah. Sepertinya gedung ini memang khusus ya untuk penyimpanan banyak dokumen, karena dari beberapa lemari-lemari dan benda-benda lain itu menunjukkan lemari-lemarinya dan benda-benda itu untuk menempatkan ya dokumen-dokumen entah arsip apaan gitu. Sepertinya di sini ruangan resepsionis ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sih masih menunggu ya. Barangkali ada interaksi yang saya dengar, yang saya lihat. Astagfirullahaladzim. Seperti di bagian luar tadi. Lokasinya keren deh. Lagi ya, ada suara tapi di luar gedung ini sosok pocong yang diceritakan orang yang mereka lihat dari luar ya di gedung ini. Sepertinya saya belum mendapatkan jackpotnya ya teman-teman. Di sini ternyata masih ada tape recordernya yang seperti ini, teman. Tape recorder yang seperti ini, waduh, ini udah jadul banget ya. Mungkin generasi saya lah yang pernah memakai yang seperti ini. Untuk generasi milenium sepertinya ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh gitu ya. Bentuknya abstrak banget gitu loh. Apaan ini kan gitu ya. Ada beberapa trofi juga di sini kalau saya perhatikan. Gedung ini memang pure ya, bangunan Belanda. Saya perhatikan di gedung ini temboknya pun juga masih terlihat kokoh-kokoh saja gitu, teman-teman. Ini ada apaan ya? Wah, jadi ini foto ini, teman. Jadi ini foto-foto ya, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan gitu loh. Pegawai-pegawai di sini. Wah, yang seperti itu. Baiklah sahabat, kita akan coba naik ke lantai 2 ya, melihat seperti apa gitu.
Tapi di dalam gedung ini ya, aku nggak mendengarkan suara-suara yang mencurigakan ya. Seperti yang di bagian luar tadi, teman-teman, yang sempat aku dengar ya 3 kali. Suara erangan kesakitan gitu ya. Suaranya sih dari laki-laki gitu. Tapi aku masuk di lantai 2 ya, aku semakin sebentar. Allah. Di lantai 2 ini benar-benar membuat aku lebih merinding, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ruangan-ruangan yang di lantai 2 ini sepertinya juga difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai arsip, teman-teman, berbagai dokumen ya. Nah, contohnya dan seperti ini. Waduh, banyak banget, Rek. Entah ini dokumen apaan gitu ya. Tebal-tebal banget, Rek, yang seperti itu. Kemudian di sini tuh ada apaan sih sebenarnya? Oh, jadi ini terkunci ya. Oh, terkunci dari tepi ini ya. Nggak bisa kita buka, teman. Terus yang di situ ada Kabupaten Pacitan gitu ya. Baiklah sahabat, kita lanjut explore ya. Ya Allah. Kita masuk ke ruangan ini dan di sini banyak banget ya. Sekali lagi banyak banget yang berserakan yang seperti itu gitu loh. Ini tangga kita masuk tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 2 ini Firka tidak mendapatkan sesuatu hal yang mencurigakan ya, seperti yang saya dapatkan di lantai pertama bagian luar gitu. Di sini saya hanya merasakan lebih merinding saja. Waduh, bener-bener di lantai 2 ini lebih merinding ya, teman-teman. Sebentar, saya masih curiga tempat ini, Rek. Nggak tahu kenapa ya. Teman-teman,
Teman-teman mungkin jeli nggak ya kalau kita itu, aku ya mendengar 2 kali kelinting gitu ya. Apaan, Rek? Serius? Makanya aku terdiam ya, aku mendengar suara kelintingan 2 kali. Nggak jelas sih sumber suaranya, tapi bener-bener ya, kelinting. Udah nggak dengar lagi loh. Tadi benar-benar terdengar ya, teman-teman. Kelinting gitu, tapi sumber suaranya dari mana gitu. Baiklah sobat, kita turun saja. Teman-teman, jadi explore di lokasi ini ya, aku merasakan cukup panas juga, sampai aku berkeringat ya, berkeringat cukup deras juga. Dan di ruangan ini ya, aku mendengar seperti kelinting 2 kali ya. Aku nggak menemukan sumber suaranya dari mana, tapi yang pasti itu terdengar ya di lantai 2. Selebihnya di sini saya hanya sekilas ya melihat seperti bayangan di pintu pojok itu, teman-teman. Ketika saya berada di sini ya, beberapa interaksi yang saya dapatkan di tempat ini sepertinya cukup membuat saya terpuaskan gitu, teman-teman. Bisa merasakan lebih mengkorok begitu ya. Namun suara yang terjelas yang aku dengar ya justru di bagian luar, ketika kita berada di lantai atas ya, dari gedung di luar itu, aku mendengar suara semacam erangan kesakitan seorang laki-laki. Dan itu terdengar 3 kali, teman. Setelah aku mendekat ya, suara itu benar-benar nyaris hilang dan nggak pernah aku dengar lagi. Lokasinya cukup keren sih. Dan sepertinya mungkin hanya itu saja, teman. Aku cukup penasaran saja ya dengan lokasi ini, dengan berbagai cerita, dengan berbagai rumornya. Dan setidaknya ya seperti itu ya ketika saya eksplor di lokasi ini. Maafkan kalau ada salah-salah kata, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini dengan tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.